Kita masih melanjutkan sermon series kita yang berjudul The Essentials. Kita akan membahas 4 poin utama inti dari kekristenan atau inti dari Injil, yaitu Allah, manusia, Kristus, dan juga respon kita. Nah, hari ini kita ada di dalam poin yang ketiga, yaitu membahas tentang Tuhan Yesus. Secara khusus hari ini kita akan membahas Tuhan Yesus sebagai Raja yang menderita. Minggu lalu kita sudah membahas Tuhan Yesus sebagai Raja dari Raja atas segala raja, King of Kings. Dan hari ini kita melihat sisi koin yang lain, yaitu Tuhan Yesus sebagai Raja yang menderita. Teks kita berasal dari Markus 8 ayat 31 sampai 34. Mari kita baca. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan pembahasan kita akan dibagi menjadi 3 poin, yaitu Tuhan Yesus, Petrus, dan kita. Jadi pembahasan kita hari ini akan dibagi menjadi 3. Kristus, kita akan membahas mengenai pesan yang dia sampaikan bahwa dia harus mati di kayu salib. Kemudian ketika membahas nanti poin kedua tentang Petrus, kita akan membahas apa yang dikatakan oleh Petrus, yaitu bahwa Tuhan Yesus tidak perlu disalib. Dan yang ketiga, aplikasinya kita akan melihat respon dari kita, yaitu memikul salib kita. Tidak seperti biasanya, hari ini gospelnya tidak di belakang, tetapi kita taruh di bagian depan, di poin pertama kita. Ya, seperti yang telah kita bahas dalam episode sebelumnya, minggu lalu, bahwa kitab Markus membagi pembahasan kitabnya dalam 2 poin. Markus 1 sampai Markus 8 isinya adalah membahas Tuhan Yesus sebagai Raja yang memiliki mahkota dan duduk di atas tahta. Sementara Markus 8 hingga Markus 16 fokus pembahasan Tuhan Yesus sebagai hamba yang menderita. Dia tidak menggunakan mahkota raja, tapi mahkota dari duri. Tahtanya bukan lagi di surga, tetapi tahtanya ada di atas salib. Nah, kita sudah membahas poin yang pertama minggu lalu, dan hari ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu bahwa dia adalah raja yang menderita, atau kalau bahasanya Yesaya, dia adalah hamba yang menderita, yang akan mati di kayu salib. Bahwa Tuhan Yesus adalah the suffering king dan juga the suffering Messiah. Oke. Sebelum kita membahas teks yang kita baca, ada baiknya kita memahami dulu konteks dari perikop yang tadi kita baca. Nah, 4 ayat sebelumnya, atau dari ayat 27 hingga 30, itu kalau kita baca, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus bertanya, menurut orang-orang, siapakah Tuhan Yesus? Lalu ada yang bilang, Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang, engkau adalah Elia. Lalu Tuhan Yesus berbalik tanya kepada murid-muridnya, menurut kalian, siapakah Tuhan Yesus? Nah, Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, ininya keren Petrus, yang kamu katakan itu bukan dari kamu, tetapi dari Allah yang mengatakannya kepadamu. Nah, jadi Petrus dipuji. Tetapi kalau kita baca teks yang barusan kita baca tadi, ternyata ada sesuatu yang unik dan kontras gitu ya. Ternyata Tuhan Yesus dia malah berkata kalau dia memang raja, tetapi kali ini dia berkata bahwa raja ini harus menanggung banyak penderitaan dan bahkan harus berakhir di salib. Nah, ini tentu menjadi kejutan bagi murid-muridnya yang mendengarkan apa yang dia katakan. Bukankah Tuhan Yesus adalah raja? Kalau dia adalah raja yang sah, harusnya dia membuat strategi untuk mengalahkan Romawi atau mendirikan kembali kerajaan Israel yang sudah hilang sejak penjajahan atau sejak pembuangan di Babel. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Nah, dia memang Kristus, sang raja.
tetapi bukan seperti raja-raja dunia yang lainnya. Bahkan ia sendiri berkata bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, tapi dari tempat lain. Dari mana? Dari surga. Nah, dan Tuhan Yesus berkata bahwa raja ini dirinya harus mati. Nah, ini teksnya tadi ya, bahwa anak manusia, yaitu dirinya, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, raja ini tidak seperti raja lainnya. Raja yang ini harus mati. Dalam Lukas 24 ayat 7 dikatakan, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Teksnya mengatakan harus, bukan akan. Jadi dia datang memang untuk mati. Jadi harus diserahkan. Dia datang untuk mati. Bukan anak manusia akan diserahkan. Kalau akan kan dia bisa menghindar. Tapi kalau harus, ya mau tidak mau. Tujuan dia datang memang untuk itu. Kedatangannya ke dunia adalah untuk mati di kayu salib. Itulah mengapa dia yang dikatakan oleh Yohanes sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia datang ke Yerusalem. Dia datang ke Yerusalem, kota di mana banyak sekali korban penghapus dosa itu dikorbankan oleh para imam. Tetapi dia datang ke Yerusalem bukan untuk memberikan domba penghapus dosa, bukan juga untuk melihat domba itu disembelih untuk menghapus dosa orang Israel. Dan dia juga tidak datang untuk mempersembahkan korban dia sebagai imamnya sendiri. Dia memang adalah imam besar, tetapi dia datang bukan hanya sekedar untuk memberikan korban atau dia mempersembahkan lembu atau domba untuk menghapus dosa. Tetapi dia datang karena dia adalah domba itu sendiri. Dia datang untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa banyak orang. Mengapa? Untuk menebus dosa Tuhan Yesus harus mati. Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan. Mengapa untuk menebus dosa ia harus mati? Nah, tradisi di Israel, tradisi dalam mempersembahkan korban di dalam budaya Yahudi berasal dari kisah Eksodus di kitab Keluaran, yaitu pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya, jadi mempersembahkan korban, Tuhan Yesus datang untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban, itu berasal dari mana? Berasal dari budaya Yahudi, di mana orang Israel akan keluar atau akan dibebaskan dari perbudakan Mesir. Sejak kecil kita semua tahu kisah ini, di mana Allah minta Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tapi Firaun menolak dan mengeraskan hatinya. Kemudian Allah mengirim tulah-tulah, dan tulah terakhir adalah anak-anak sulung di Mesir akan mati. Termasuk anak-anak sulung Israel sebenarnya. Tapi Allah memberikan pengharapan atau solusi kepada orang Israel, yaitu dengan menyembelih korban dan mengoleskan darahnya pada ambang pintu seperti yang ada di gambar. Pada ambang pintu rumah-rumah orang Israel. Maka Allah akan melewati rumah itu, dan anak sulung orang Israel tidak akan mati. Jadi di sini ada substitusi, ada pertukaran kematian. Anak domba itu yang mati menggantikan anak-anak sulung orang Israel. Tapi sebenarnya seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa mempersembahkan korban itu tidak hanya dimulai dari kisah di Mesir ini. Kalau kita tarik jauh ke belakang, kita akan melihat bahwa tradisi mempersembahkan korban itu bermula dari Taman Eden. Di mana ketika Adam dan Hawa berbuat dosa dan mereka harusnya mati, mereka sadar bahwa mereka telanjang, mereka bersembunyi dari Allah. Lalu Allah datang dan berkata, "Adam, di mana kamu?" Nah, kemudian Adam dan Hawa bilang apa? "Kami bersembunyi." Nah, kenapa kamu bersembunyi? Karena kami takut. Kenapa kamu takut? Karena kami telanjang. Kami takut bertemu engkau, karena kami telanjang. Lalu terjadilah percakapan yang sudah kita bahas minggu lalu. Dan kemudian Tuhan Yesus membuatkan apa? Membuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa. Seperti yang ditunjukkan di gambar ya. Pakaian itu dari mana? Tentu dari binatang. Kalau ada pembuatan pakaian dari binatang, berarti binatang itu harus apa? Harus mati dulu. Harus disembelih. Maka ada darah yang tercurah untuk menutupi ketelanjangan mereka.
Nah, jadi sebenarnya tradisi ini sudah ada, bahkan bukan hanya dari kisah Exodus di kitab Keluaran, tetapi sudah dimulai dari kitab Kejadian 3. Nah, lalu Allah tidak membiarkan saja Adam dan Hawa berdosa dan mati, selesai dan Allah buat manusia baru lagi. Tidak. Tapi di situ yang kita sudah bahas ya minggu lalu, bahwa Allah memberikan suatu janji, suatu nubuatan, suatu pengharapan. Di dalam Kejadian 3:15, bahwa akan ada keturunan dari Hawa, keturunan dari perempuan ini, yang akan mengalahkan atau menginjak kepala dari si ular, si iblis. Nah, itulah yang kita bahas minggu lalu, yang disebut oleh Bapak Gereja Justin Martyr dan juga Irenaeus sebagai proto-evangelium, the first gospel, Injil yang pertama, yang kemudian digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat dari dua poin ini ya, bahwa Paskah di Mesir dan juga Allah membuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa, kita melihat ada dua poin yang penting. Melalui sistem korban atau Allah menyembelih binatang untuk Adam dan Hawa, Allah ingin mengajarkan dua poin. Yang pertama yaitu bahwa semua manusia berbuat dosa. Bahwa Adam dan Hawa berdosa, bahwa orang Israel juga berdosa. Tapi poin yang kedua, Allah memberikan pengharapan, Allah memberikan solusi melalui apa? Melalui kematian substitusi, penggantian. Orang Israel anak sulungnya tidak perlu mati, yang mati adalah binatang, lembu, yang apa? Yang darahnya dioleskan di ambang pintu rumah orang Israel. Jadi ada pertukaran, ada substitusi. Demikian juga dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa telanjang, lalu Allah memberikan solusi bahwa ada hewan yang harus disembelih untuk apa? Dibuatkan pakaian untuk menutupi ketelanjangannya, untuk menutupi dosa, untuk menyelesaikan masalah dosa harus ada yang mati dan terjadi pertukaran. Hewan ini harus mati supaya Adam dan Hawa bisa mendapatkan pakaian dari binatang itu. Jadi ada substitusi. Greg Gilbert mengatakan untuk orang Israel di Mesir ya, mereka belajar dari peristiwa Paskah di Mesir itu bahwa mereka adalah orang yang berdosa dan mereka layak untuk mati. Karena orang yang berdosa harus mati. Upah dosa adalah maut. Allah tidak akan membiarkan orang Israel bebas dari tulah yang ke-10 itu ya. Karena ketidakbersalahan orang Israel. Mengapa? Karena orang Israel berdosa. Jadi Allah tidak akan membebaskan orang Israel melewati rumah-rumah orang Israel karena orang Israel tidak berdosa. Karena orang Israel ini berdosa aslinya. Nah, dia juga tidak menyelamatkan orang Israel karena orang Israel lebih layak hidup daripada orang Mesir. Tidak. Karena orang Israel dan orang Mesir sama-sama orang yang berbuat dosa. Sama-sama layak untuk mati. Sama-sama tidak layak diselamatkan oleh Allah. Tetapi Allah melewati Passover. Jadi Paskah itu kan Passover. Allah melewati mereka. Karena ada yang lain yang mati menggantikan posisi mereka. Ketika Allah melewati rumah mereka dengan pedang yang akan membunuh anak sulung mereka, tapi mereka nggak jadi mati. Ketika Allah melewati itu, orang Israel percaya pada siapa? Pada darah anak domba yang dioleskan di ambang pintu. Jadi mereka beriman pada darah itu, lalu Allah juga melewati karena darah itu. Bukan karena kebenaran mereka. Sama seperti orang percaya. Kita diselamatkan bukan karena kebenaran kita. Kita semua adalah orang yang berdosa. Ya, kita sudah bahas itu di poin 2 minggu yang lalu ya. Ketika kita membahas mengenai man the sinner, manusia yang berdosa. Nah, kita sudah belajar banyak sekali hingga poin ini. Bahwa semua orang berbuat dosa. Dan Allah memberikan solusi yaitu dengan substitusi. Dengan pertukaran. Nah, tetapi sistem pengorbanan ini tidak berhenti dengan mempersembahkan korban binatang. Karena korban binatang sebenarnya tidak bisa menghapuskan dosa orang Israel. Korban binatang hanya simbol, tidak bisa benar-benar menghapus dosa. Harus ada orang lain yang menanggung dosa. Hal ini terlihat jelas di dalam tulisan
Nabi Yesaya. Nah, ini teks yang sangat terkenal yang akan kita baca ya. Mungkin kita sering baca, tetapi hanya sepotong, kita nggak baca secara utuh. Nah, hari ini kita akan baca secara utuh. Yesaya mulai dari 52 ayat 13 terus hingga Yesaya 53. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Nah, jadi ada hamba Allah yang akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ini berarti dia seperti raja, ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Nah, hamba Allah ini ditinggikan seperti raja, tetapi ke orang nggak mau lihat dia. Karena rupanya buruk, tidak seperti manusia lagi. Ada kontras. Dia akan berhasil, tapi ke orang tidak mau melihat dia. Nah, siapa ini? Ya, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Ya, bangsa-bangsa kan tidak tahu berita tentang Injil ini. Yang tahu kan hanya orang Israel. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus datang, mereka mulai melihat, mulai mengetahui apa itu Injil. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami, yaitu berita Injil itu ya. Lalu siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas di tanah yang kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Nah, ini masih yang seperti tadi ya, kita banyak orang tidak mau melihat dia karena buruk rupanya, tidak tampan dan sebagainya. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina. Jadi hamba Allah ini yang akan berhasil, yang disanjung, yang akan ditinggikan ini dihina dan dihindari oleh orang-orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Buat orang Yahudi, Tuhan Yesus bukan siapa-siapa. Makanya Tuhan Yesus disalib. Nah, tetapi sesungguhnya, nah ini ada sesuatu yang unik. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Wah, jadi kita nggak mau lihat dia, kita mau memalingkan muka kita dari dia. Tapi ternyata penyakit kita yang ditanggungnya, yaitu dosa kita. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, makanya kita nggak mau lihat dia. Dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi ternyata dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Orang-orang sering motong sampai sini. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dari apa? Nah, terus dipakai buat ayat KKR, kesembuhan. Lalu dipakai sembuh dari ekonomi, sembuh dari penyakit, sembuh dari macam-macam. Nah, lanjutannya ada keterangannya. Sembuh dari apa? Nah, kita sekalian sesat seperti domba. Domba adalah binatang yang bodoh, yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia hanya mengikut aja. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Hanya ketika Tuhan Yesus dimasukkan di dalam pengadilan, ketika dia diadili, dihakimi, dia diam, tidak banyak berkata-kata. Nah, seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Tidak ada. Orang Yahudi tidak mau memikirkan tentang Tuhan Yesus. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Dia disalib, kiri kanan penjahat. Dia juga ada di kuburnya siapa? Kuburnya orang kaya, yaitu Yusuf orang Arimatea. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kalau dia sudah mati, kok bisa umurnya lanjut? Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus mati, dia akan bangkit. Dia akan hidup lagi pada hari yang ketiga. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dari kejahatan mereka dia pikul.
Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Siapakah yang dimaksud sebagai orang-orang rampasan ini? Yaitu kita. Kita dirampas dari mana? Dari kuasa si jahat. Dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa. Kita dirampas dan kita menjadi orang-orangnya. Dan kita menerima kabar baik itu. Sungguh luar biasa perikop ini. Inilah Tuhan Yesus, hamba Allah yang harusnya ditinggikan, dimuliakan, disanjung. Tetapi dia pada akhirnya harus mati. Bukan karena kesalahan dia, tapi karena kesalahan kita. Kita semua sesat, tapi kita dibenarkan oleh dia. Bahkan di dalam imamat, ini yang penting ya, ini aku ingin sampaikan, sebenarnya ini nggak masuk materi, tapi ini aku sampaikan aja, karena kita mungkin nggak akan bisa balik ke sini lagi, jadi aku akan baca sedikit dari imamat. Jadi waktu hari raya pendamaian, di orang Israel itu ada namanya hari raya pendamaian, di mana orang-orang itu dosanya diampuni, didamaikan dengan Allah. Jadi namanya hari raya pendamaian. Pada hari raya pendamaian itu imam harus mempersembahkan 2 kambing. Kambing yang pertama itu ini ya, ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, lalu membuang undi. Nah, yang satu bagi Tuhan, yang satu bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Jadi kambing yang pertama disembelih, dikorbankan sebagai korban penghapus dosa untuk mendamaikan Allah dengan orang Israel. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan ke padang gurun. Jadi kambing yang pertama disembelih. Sebagai apa? Sebagai substitusi atau pengganti orang yang berdosa. Darahnya tercurah. Mengapa kok harus disembelih? Kenapa kok harus main darah-darahan? Karena darah itu adalah nyawa. Imamat mengatakan nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Kitab Ibrani mengatakan kalau tidak ada pencurahan darah, maka tidak ada yang namanya pengampunan. Jadi kambing yang pertama adalah substitusi. Substitusi, pertukaran orang Israel yang berdosa, tapi yang mati kambing ini. Jadi ada pertukaran. Demikian juga dengan kita. Kita yang berdosa, tapi yang mati Tuhan Yesus. Dia yang benar menjadi salah, supaya kita yang salah bisa dibenarkan menerima kebenaran Kristus. Dia yang kudus menjadi dosa. Dosa kita ditimpakan kepada dia, supaya kita yang berdosa bisa menerima kekudusan Allah. Dia yang mulia menjadi hina, lahir di palungan. Lahir bukan di tempat yang dia layak sebagai raja, supaya kita yang hina bisa menerima kemuliaan Allah. Anak Allah menjadi manusia, supaya kita manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Ada substitusi, ada pertukaran. Nah, kambing yang kedua didoakan, dosa orang Israel ditaruh kepada kambing itu, lalu dilepaskan ke gurun. Untuk apa? Menanggung dosa. Jadi yang menanggung dosa kambing yang kedua ini pergi hilang ke dalam padang gurun. Padang gurun adalah gambar kegelapan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ada transfer dosa. Dosa kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Terus di mana Tuhan Yesus dilepaskan ke padang gurun? Yaitu di Golgota. Golgota itu bukan di Yerusalem. Golgota itu di luar Yerusalem sedikit. Nah, jadi dari Yerusalem dia diadili, lalu dia dibawa keluar via Dolorosa ke Golgota. Golgota itu di luar Yerusalem. Sama seperti kambing jantan ini. Dosanya ditimpakan, lalu dia disuruh pergi. Keluar dari kemah, ke dalam kegelapan. Nah, Tuhan Yesus dibawa keluar, ke dalam kegelapan di luar Yerusalem. Makanya ada kegelapan dari jam 12 sampai jam 3 ketika dia mati. Ketika dia disalib ya, ada kegelapan selama 3 jam. Itu menunjukkan bagaimana kegelapan itu menggambarkan kambing yang dosa orang Israel ditimpakan kambing itu, lalu kambing itu disuruh pergi. Nah, demikian juga, itulah mengapa Tuhan Yesus mengalami kegelapan ketika dia disalib. Itulah mengapa dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gereja Barat seringkali menafsirkan ayat itu bahwa Tuhan Yesus tidak lagi berada dalam hubungan yang dekat dengan Allah Bapa, karena Allah Bapa harus memalingkan mukanya.
dari Tuhan Yesus. Bukan karena Allah Bapa memalingkan muka karena Tuhan Yesusnya, tapi karena Tuhan Yesus memikul dosa kita. Nah, sekali lagi kita sudah pernah bahas itu ya. Allah kudus, tidak bisa melihat kita yang penuh dengan dosa. Maka ketika dosa kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa harus berpaling muka dari Tuhan Yesus. Itulah yang kita sering sekali sebut itu sebagai neraka, di mana tidak ada lagi kehadiran dari Allah. Tuhan Yesus mengalami neraka supaya kita tidak lagi mengalami neraka. Nerakanya di mana? Di kayu salib itu. Tuhan Yesus mengalami ketidakhadiran dari Allah Bapa. Tidak adanya kasih dari Allah Bapa. Supaya kita tidak mengalami hal itu. Kalau orang Yahudi seringkali menafsirkan teks Eli Eli lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, itu sebagai sebuah kegelapan yang kemudian akan muncul fajar, akan muncul sinar matahari yang cerah. Sama seperti ketika Esther dia berpuasa selama 3 hari 3 malam, orang Israel seringkali menganggap bahwa Esther juga menyanyikan dari Mazmur itu ya, Mazmur 22, Eli Eli lama sabachthani. Teksnya mengatakan itu sebagai Ayalet Hasakar, lagu untuk bahwa gelap akan berakhir, lalu akan muncul harapan, muncul terang. Itulah mengapa ketika Esther setelah berpuasa 3 hari 3 malam, maka orang Israel dibebaskan dari pemusnahan massal dari Raja Ahasiweros. Jadi itu adalah sebuah nyanyian pengharapan bahwa ketika Tuhan Yesus mati, dia akan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Jadi ada substitusi. Yang mati bukan kita, dosa kita ditimpakan kepada yang lain. Itulah mengapa Yesaya mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Korban substitusi ini berpuncak pada kematian Kristus yang tidak disangka-sangka oleh banyak orang, bahkan mungkin oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Itulah mengapa Paulus menulis, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Makanya orang Yahudi seringkali belajar Taurat. Nah, orang Yunani seringkali belajar filsafat. Ada Aristoteles, Pythagoras, dan lain-lainnya. Mereka mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Kok digantung? Orang yang digantung itu berarti dikutuk oleh Allah. Kok kita mau percaya sama orang yang disalib? Nah, untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Mana ada Allah datang jadi manusia mati? Allah kok mati? Ya kan? Kalau Allah mati, terus siapa yang di surga? Siapa Allahnya? Wah, di perdebatan lagi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Menjadi seorang Kristen, harusnya kita bangga pada karya Kristus di kayu salib. Menjadi seorang Kristen berarti menjadi pengikut Kristus. Dan menjadi seorang Kristen yang berpusat pada Kristus atau Christ-centered, berarti kita juga harus berpusat pada salibnya Kristus, pada cross-centered. Karena salib adalah hal terpenting di dalam kekristenan. Tanpa salib tidak ada kekristenan. Setelah Petrus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah atau Mesias atau Raja, dan juga mengakui Tuhan Yesus sebagai anak manusia yang adalah the divine king, yaitu Allah itu sendiri. Selanjutnya Petrus harus mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang harus mati di kayu salib. Fokusnya dia sebagai raja dan juga sebagai juru selamat. Itulah mengapa kita selalu mendengar berita tentang Injil, berita tentang salib setiap hari Minggu di dalam sermon. Kita selalu mendengarkan ada berita Injil, berita salib. Kenapa kok selalu diulang-ulang berita tentang ini? Martin Luther berkata, I preach the gospel every day to myself. Aku mengkhotbahkan Injil kepada diriku setiap hari. Because I forgot it every day. Karena aku melupakannya setiap hari. Ketika kita di sekolah, ketika kita bersama dengan keluarga kita, ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, ketika mungkin ada teman kita yang terkena corona, atau teman kita kecelakaan meninggal dunia, kita harus terus mengingat berita Injil ini. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Sebagai seorang Kristen kita harus
Christ-centered, gospel-centered, dan cross-centered. Berpusat pada Kristus, berpusat pada Injil, dan berpusat pada karya salib Kristus. Dan menjadi orang Kristen harus mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja yang berdaulat, bahwa kita tunduk kepada Dia, dan juga sebagai Juru Selamat yang menebus dosa kita. Dan kita cepat saja masuk ke poin yang kedua tentang Petrus. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang dia harus mati di kayu salib, artinya apa? Tidak ada mahkota sebelum salib. Harus lewat salib dulu, baru kena mahkota. Itulah mengapa ketika Tuhan Yesus mati, dia bangkit, lalu ada apa? Ada hari kenaikan Isa Al-Masih. Ada di Ascension Day, kenaikan dia. Kenaikan itu seringkali digambarkan ketika dia kembali ke surga, kembali duduk di tahtanya. Nah, poin kedua yang mengejutkan kita adalah respon Petrus. Sebelumnya Petruslah yang mengatakan bahwa Yesus adalah Sang Mesias, tetapi sekarang justru Petrus malah berkata, jangan ke salib. Nah, malah Tuhan Yesus malah bilang, nyalah iblis, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan oleh Allah, tapi yang dipikirkan oleh manusia. Nah, Petrus seakan-akan ingin berkata begini, Tuhan Yesus, kamu kan dikasihi oleh Allah Bapa. Nah, Allah Bapa kan punya rencana yang indah buat kamu. Nggak usah pakai mati-matian segala lah. Nggak usah pakai acara menderita. Nggak usah pakai acara mati. Ya, nggak usah lah pakai gitu-gituan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Petrus. Yang seringkali iblis mengatakan itu juga kepada kita. Nggak perlulah pakai acara gini-ginian. Bukannya Allah mengasihi kamu, ya kan? Kalau Allah mengasihi kamu, nggak perlulah pakai acara kena musibah segala. Di mana Allah? Kalau kamu kena musibah, katanya Allah mengasihi kamu. Kalau kamu harus bersusah-susah, cari yang jalan gampang aja lah. Nah, itulah yang seringkali dikatakan oleh iblis kepada kita. Nah, setelah Petrus dipuji oleh Tuhan Yesus karena mengatakan dia adalah Mesias, sekarang Petrus seakan-akan malah ingin mengajari Tuhan Yesus. Karena kan dia menasihati, nggak usah lah pakai acara salipan segala. Nah, ia mencobai Tuhan Yesus untuk melewatkan Getsemani dan Golgota dan langsung menuju ke kemuliaan dia sebagai Raja. Bukankah kita juga seringkali berpikiran seperti Kristus? Kita nggak mau lewat Golgota, kita nggak mau lewat Getsemani. Nggak mau lewat Getsemani, setia bersama Kristus, nggak mau setia mengikuti Kristus sampai ke Golgota. Kita hanya mau langsung ke kemuliaan, jadi raja bersama Kristus, memerintah bersama Kristus. Ya, seringkali kita seperti itu. Pada seorang Kristen yang sejati, mengikut Kristus bukan hanya saat ada banyak mujizat, tetapi juga mengikutinya hingga ke Getsemani dan Golgota. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada mahkota tanpa salib. Dan sekarang kita masuk ke aplikasi poin yang ketiga tentang kita memikul salib kita. Tuhan Yesus kemudian berkata di ayat 34, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, yang mengejutkan lagi, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus adalah apa yang ia katakan untuk murid-muridnya dan termasuk untuk kita. Yaitu bahwa siapa yang mau mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu yang mengagetkan. Bukankah Kristus akan ke salib dan menebus kita semua? Kalau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ya sudahlah. Kita santai-santai aja. Tidak usah berusaha. Tidak usah pakai acara gereja-gerejanan. Berbuat dosa terus. Kan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah menebus kita. Tidak usahlah kita pakai acara berbuat baik. Tidak usahlah pakai acara kita memberi. Kan sudah selesai semua. Terus kenapa kita harus melakukan itu semua? Nah, ternyata bukan seperti itu. Diselamatkan dari dosa tidak berarti bisa berkompromi dengan dosa. Sekali lagi, diselamatkan dari dosa tidak berarti kita bisa berkompromi dengan dosa. Menyangkal diri memikul salib artinya kita meninggalkan keduniawian kita, mematikan kedagingan kita, mematikan
dosa-dosa kita. Tidak lagi kita tunduk kepada dosa, tapi kita hidup bagi Kristus. Kita hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kita mengenakan Kristus. Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Yet not I, but through Christ in me. Yang melakukan semua bukan aku, tapi Kristus di dalam aku. Yang hidup bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah kekristenan. Inilah hidup yang sebenarnya. Inilah arti dimerdekakan dari dosa. Saat kita mengenakan Kristus, saat kita menjadi serupa dengan Kristus, Christ likeness, maka yang terjadi adalah kita siap untuk hidup bagi Kristus. Kita siap untuk hidup di dalam kekudusan. Kita siap untuk menderita demi kepentingan kerajaan Allah. Karena kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup kita yang sebenarnya nanti, itu hidup di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Galatia, yang ayat terakhir ya. Galatia 5, 13 dan 16. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya kan? Kita dibebaskan dari dosa. Tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Tetapi, melainkan, ayat 16-nya mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita hidup oleh roh, hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Quote terakhir, sangkallah diri kita, sangkal keinginan keduniawian kita, pikul salib kita, rela menderita demi Kristus. Ikut Kristus bukan hanya saat ada banyak mujizat, tetapi bahkan saat dia masuk ke Golgota, saat dia masuk ke dalam taman Getsemani, di mana dia harus dihianati, di mana terjadi dia dikecewakan. Kita ikut Tuhan Yesus, bukan hanya saat suka, tapi juga saat duka. Kita sangkal diri memikul salib, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kebenaran kita, tapi karena Kristus telah memikul salib itu dan telah menang atas kuasa dosa. Dan kita yang sekarang disuruh memikul salib itu sudah dimampukan oleh siapa? Oleh kuasa Injil dan Roh Kudus yang mentransformasi, yang mengubah hati kita. Kekristenan tidak pernah berbicara tentang merubah orang jahat jadi baik, tetapi mengubah orang yang mati menjadi hidup. Orang yang sudah baik menjadi kudus. Itulah kekristenan. Semua dimulai dari mana? Dari hati. Tidak ada dalam kekristenan kita memodifikasi perilaku, tidak ada. Ya, karena apa? Kita komitmen lah mau berubah mengikut Tuhan Yesus. Memodifikasi perilaku kita, tidak lagi berbohong, tidak lagi ini, tidak lagi itu. Nanti akan 2 bulan, 3 bulan akan kumat lagi, kembali lagi. Kenapa kok kembali lagi? Karena yang diubah bukan dari hati, tapi hanya luarnya, hanya perilakunya. Nah, makanya transformasi dari mana? Dari dalam hati keluar. Inside out. Ketika hati diubah oleh kuasa Injil, makanya kita selalu setiap hari Minggu kita mengkhotbahkan Injil. Ketika hati diubahkan, maka yang keluar perilaku semua akan berubah. Karena kita ingat kita adalah manusia yang berdosa dan kita telah ditebus oleh Kristus. Jadi dari inside out, dari dalam keluar, bukan outside in, dari luar ke dalam. Ya, sekali lagi, sangkal diri, pikul salib. Karena Kristus telah memikul salib dan menang atas kuasa dosa. Dan kita dimampukan oleh kuasa Injil yang mentransformasi hati kita.